Ya, hai semuanya, jumpa lagi di Raja Kripto. Di video kali ini kita mau bahas tentang game Rohan 2 lagi ya. Nah, di sini aku buka char lamaku ya, yang udah level 83, dan ketika bikin karakter baru ternyata dia levelnya langsung sama gitu dengan karakter lama. Jadi di sini aku udah punya sedikit resource, tapi masalahnya semua equipmentku itu nggak ada, kosong ya. Jadi aku hunting di map kecil ya untuk ngetes. Dan seperti videoku sebelumnya yang udah ku upload 2 hari yang lalu, kita akan bahas lagi tentang kelas terbaru di game Rohan 2 ini, yaitu Dark Elf. Nah, jadi setelah level 50 kita itu akan memilih ya salah satu dari 2 tipe Dark Elf. Nah, di sini ada Warlock. Di video sebelumnya aku udah jelaskan bahwa Warlock ini dia AOE dan juga debuff ya. Nah, di sini dikasih penjelasan sedikit lagi bahwasanya Warlock ini specialize itu untuk membantu atau menjaga party member dengan debuff seperti stun dan juga root. Jadi memang dia ini hebat ketika lagi party gitu, karena dia bisa ngedebuff, dia bisa crowd control kayak stun dan debuff yang lain. Nah, bedanya dengan Wizard, Wizard ini dia AOE skillsnya banyak, sama juga dengan Warlock, tapi dia bukan debuff melainkan burst, dimana setiap skillnya itu mengeluarkan damage yang tinggi. Di sini diberikan sedikit penjelasan lagi, skill buffs that expand the attack area allow for quick and easy hunting. Nah, jadi sekilas dari sini aku bisa mengatakan ya bahwasanya yang paling bagus untuk hunting, PvE, bossing dan sejenisnya itu Wizard ya. Nah, pemilihan kelas ini harus bergantung dengan fokus kalian ya. Kalian lebih fokus PvP atau PvE. Tapi bukan berarti karena kalian memilih Warlock maka PvE kalian menjadi jelek. Bukan sebenarnya, tapi ya jelas kalau dibandingkan dengan Wizard, Wizard itu lebih bagus dalam hal PvE dibandingkan dengan Warlock. Nah, oke, jadi di update patch terakhir di akhir bulan April, game Rohan 2 mengupdate map baru yang namanya Liom ya. Ini untuk sekarang map terakhir, map endgame-nya di game Rohan 2. Dan di sini bisa dapat banyak item-item terbaru. Kalau sebelumnya di Armenes maksimal ya, itu dapatnya yang item level 110. Sekarang di Liom itu udah ada item-item level 120. Nah, dan monsternya di sini kalau aku lihat dari mapnya ya, ini 13 level per map. Jadi kalau di sini 17, 80 sekian, 89, ini bisa dibilang monster dengan level 110 ke atas. Nah, ini kalau mau ke map ini butuh level yang sangat tinggi ya, yang dimana kalau kalian masih player baru nggak usah terlalu mikirin ini dulu, mending fokus naikin level dan beli equipment weapon yang ada di market menggunakan ruby. Nah, aku sebenarnya mau beli ya, mau beli senjata apa gitu yang bisa aku pakai, tapi setelah aku ngelihat isi marketnya terutama untuk Dark Elf ini belum ada ya. Levelku 83 dan ini equipnya level 110 nih, bahkan yang putih juga 110 ya, 120. Jadi untuk player baru kita harus farming ya di map-map rendah buat nyari equipment dulu ya, supaya kita punya weapon dengan damage yang tinggi, armor dengan defense yang tinggi dan segala macam, supaya kita bisa farming, ngelanjut farming, ngerjain quest, dan lanjut nanti akhirnya kita nyari cuan di sini. Dan ya, untuk cara cuan di game ini mungkin ini untuk pemula aja ya, pemain lama pasti udah tahu. Nah, jadi untuk cuan di game ini itu ada 2 cara atau 2 currency yang harus kita farm. Nah, yang pertama itu adalah crown. Crown itu kita akan dapat setiap kita ngekill monster ya. Nah, seperti yang kalian lihat, dapat XP dan juga dapat crown. Jadi crown ini akan bisa kita jual, tapi tunggu dulu ya. Crown ini juga ada 2 tipe ya. Ada crown yang bisa dijual, ada crown yang tidak bisa dijual. Jadi di game Rohan 2 ini supaya bisa play to earn Web3, kita itu harus beli premium subscription yang dimana harganya itu adalah $20. Nah, apa aja yang kita dapat dengan membeli $20 ini? Ya tentunya bukan cuman crown yang bisa dijual ya, tapi ini ada 7 macam
Yang pertama itu exchange fee discount. Nah, ini sales fee reduce. Jadi ketika kita jualan di sini ya crown trade, ini ada tax. Nah, ini aku karena baru buka lagi, aku nggak punya premium sub ya. Jadi ini kalau kita jual, kita kena pajak 50%. Tapi kalau kita punya premium sub, itu pajaknya dari 50 turun jadi 10%. Nah, termasuk jualan di market ya. Ini yang tadi yang ku jelasin crown. Nah, ini market. Nah, jadi disinilah kita menjual crown yang kita farming ketika ngehajar monster ya. Nah, ini list for sale. Ini bisa ku jual ya 13 juta token crown, dan ini harganya selling price-nya. Nah, dan ini harga totalnya ya 8 ruby per 1 juta crown, totalnya 107 ruby. Nah, ini kalau mau jualan crown. Nah, yang kedua ya currency-nya ruby, yaitu kita dapat dari sini market. Jadi kalau kita jualan apapun lah ya yang bisa kita jual, weapons, armor, accessories, skills, enhance, combination, others ya, dan segala macam apapun lah yang ada di sini yang bisa dijual, nanti currency-nya adalah ruby. Dan ini juga ada pajaknya. Tapi kalau kita pakai premium sub, nah ini menjadi 10%. Nah, kemudian yang ketiga personal trade fee discount. Ini kalau mau jualan ke antar individu ya, one by one gitu, ke orang tertentu, orang pilihan, dan pajaknya juga akan diturunkan dari 50% ke 15%. Terus yang keempat ruby minting fee discount. Nah, jadi kalau kita udah cuan, kemudian kita mau rubah ya supaya rubinya bisa dijual di DEX game token, di sini ya itu ada proses yang namanya minting. Nah, inilah cara cuannya ya. Jadi kalau udah punya ruby, misalnya kita udah jualan di market atau jualan di personal trade dan punya ruby, nah disinilah kita ngemin namanya ya. Nah, ini ada fee 20%, tapi dengan menggunakan premium sub, ruby minting ini dari 20% menjadi 0%. Jadi memang sangat banyak keuntungannya ya buat yang fokus farming di game Rohan 2. Nah, kemudian yang kelima ini juga akan meningkatkan crown acquisition. Nah, jadi misalnya kalau punya premium sub, ini yang awalnya hanya anggaplah 54, dia jadi tambah 5,4 gitu. Jadi kalau nanti premium subnya ada, ini menjadi tambah 10%, jadi 57, 59. Terus ini hunting helper. Ini hunting helper adalah kita bisa farming lanjut ya auto, tapi kita tidak perlu membuka aplikasi gamenya. Jadi dia ketika hunting helper ini diaktifkan, kita bisa nge-close gamenya, nggak perlu dibuka kayak gini, dia akan tetap hunting. Jadi hunting farming crownnya itu tetap jalan. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah attendance reward. Jadi akan ada reward daily yang didapatkan, yang dikasih ke kita ketika kita membeli premium subscription. Nah, tapi sebelum memutuskan untuk membeli premium subscription, saranku kalian itu harus benar-benar belajar dulu ya sebelum membeli, supaya kalian lebih paham apa yang kalian beli dan apa yang kalian lakukan di game ini. Jangan nanti kalian masih baru pertama kali main game ini terus langsung kalian beli premium sub, padahal kalian masih kurang ngerti ya. Jadi pelajari dulu sebelum membeli premium subsnya, apakah kalian mungkin mendapatkan keuntungan atau enggak. Nah, dan saran farming, kalau kalian udah punya level yang cukup, level yang bagus, equipmentnya juga bagus, kalian harus cek yang pertama ini ya, karena setiap map ini ada alokasi crownnya. Jadi nanti jangan kalian farmingnya di sini yang nggak ada alokasi crownnya ya, kalian nggak akan dapat apa-apa. Pilihlah yang ini nih, yang mana yang paling banyak. Di sini sekarang yang paling banyak itu Darmenes, tapi ini level tinggi ya, untuk pemain baru nggak cocok lah pastinya, nggak sanggup. Yang kedua yaitu di sini di map terbaru yaitu map Liom. Yang ketiga East Bahran Island. Yang keempat Geizan. Ini level tinggi ya, ini level terendah, naik level. Nah, tapi ini susah ke Armenes ini, levelnya harus tinggi, equipmentnya harus bagus. Jadi cari map mana yang banyak alokasi crownnya ya, dan level monsternya masih bisa kalian hajar. Jangan nanti kalian level 50 ngehajar monster level 70 yang nggak sanggup, nggak akan banyak dapatnya ya. Ya, kira-kira itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.